Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, online dan elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh melakukan konferensi pers terkait perayaan May Day tahun 2022 di seluruh Indonesia. Ada dua kegiatan yang terkait dengan perayaan May Day 2022 atau Hari Buruh Internasional pada tahun 2022 ini yang diselenggarakan oleh Partai Buruh dan organ Serikat Buruh. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei 2022, yaitu tepat perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional, Partai Buruh dan organ Serikat Buruh, ada KSPI, ada ORIKA SPSI, ada KPBI, ada KSBSI, dan juga ada Serikat Petani Indonesia, Forum Guru Honor, ya, dan juga buruh migran, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan beberapa organisasi perempuan. Pada tanggal 1 Mei 2022, Partai Buruh dan organisasi-organisasi buruh ini akan melakukan aksi di depan kantor KPU, Komisi Pemilihan Umum, pada perayaan May Day 1 Mei 2022. Dan juga lokasi aksi selain di KPU adalah di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Masa aksi sekitar 300 orang yang berasal dari organ buruh, petani, nelayan, buruh honorer, miskin kota, buruh migran, PRT, UPC, Urban Poor Consortium atau konsorsium miskin kota, akan menyuarakan 4 hal, 4 isu. Yang pertama, pemilu jujur dan adil. Jadi kami minta pemilu di tahun 2024, baik 14 Februari 2024, Pilpres dan Pileg, maupun Pilkada pada bulan November 2024, harus berlangsung jujur dan adil. Kami minta Komisi Pemilihan Umum yang baru saja dilantik pengurusannya untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Jurdil. Karena ini juga telah terjadi regenerasi kepemimpinan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat dalam pemilihan pilkada maupun pilpres. Tuntutan yang kedua adalah tolak politik uang. Pemilu di Indonesia sangat marak dengan politik uang. Oleh karena itu, bagi partai buruh dan organ-organ serikat buruh, petani, nelayan, dan sebagainya, mendesak agar selain dilakukan pemilu yang jujur dan adil, KPU harus membuat mekanisme dan sanksi yang tegas. Kami ulangi, mekanisme dan sanksi yang tegas terhadap politik uang atau money politik, baik orang perseorangan dalam legislatif maupun pilkada dan pilpres. Sanksi yang tegas dan kampanye yang masif dari KPU menjadi penting agar pemilu yang bersih, jujur dan adil, dan mendapatkan orang-orang yang berkualitas di legislatif maupun di eksekutif akan tercapai melalui proses pemilihan umum. Dengan demikian, tolak politik uang menjadi jargon yang penting di samping pemilu yang jujur dan adil. Itulah dua hal yang kami sampaikan nanti dalam aksi May Day 2022 di depan kantor KPU pada tanggal 1 Mei 2022.
Jadi memang aksi ini tidak besar-besaran, hanya 300 orang, sekitar 300 orang, anggota Serikat Buruh dan Partai Buruh. Sedangkan di Bundaran HI kami akan mengkampanyekan 2 isu, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok, termasuk harga minyak goreng yang sampai hari ini masih belum bisa terkendali, baik minyak goreng curah yang harganya masih ditemui Rp20.000 per liter, dan belum ada penurunan harga minyak goreng kemasan yang bahkan bervariasi dari mulai Rp24.000 hingga Rp30.000, tergantung merek daripada minyak goreng kemasan. Ditangkapnya atau dijadikannya tersangka Dirjen Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kemendak, dan 3 orang pengusaha minyak goreng membuktikan bahwa terjadinya kenaikan harga minyak goreng dikendalikan oleh mafia, dikendalikan oleh kartel. Dan Partai Buruh dan organ Serikat Buruh mendesak agar Menteri Perdagangan dicopot. Menteri Perdagangan dicopot. Karena selalu menyatakan ada mafia-mafia yang tidak bisa disentuh atau untouchable. Tidak bisa disentuh, ternyata dirjennya. Itu menunjukkan mengendalikan internal Kementerian Perdagangan saja, Menteri Perdagangan tidak mampu. Harus dicopot dan diusut sampai akar-akarnya oleh Kejaksaan Agung. Bahkan kalau perlu KPK ikut menangani kasus yang lain, sampai ke akar-akarnya. Agar kartel minyak goreng ini dan CPO bisa dibongkar tuntas. Dimulai dengan mencopot Menteri Perdagangan. Karena pokok pangkalnya dimulai dari Menteri Perdagangan. Sebagai kepala dari Kementerian Perdagangan tidak bisa mengendalikan, bahkan terjadi pada internal kementeriannya. Dan levelnya tinggi, dirjen. Dari awal Partai Buruh dan organ Serikat Buruh sudah menyampaikan dalam aksi di Kementerian Perdagangan bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oka agar negara tidak tunduk kepada kartel, negara tidak tunduk kepada mafia minyak goreng. Hari ini sudah terbukti walaupun masih dalam proses oleh Kejaksaan Agung, telah ditetapkan tersangka orang tertinggi dalam birokrat tingkat di bawah menteri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi Pak Oke ini perdagangan dalam negeri, apa koordinasinya dengan perdagangan luar negeri? Kami menolak BLT minyak goreng, kami menolak yang disubsidi itu minyak goreng curah. Yang harus disubsidi minyak goreng yang sehat, berlabel, ada kandungan yang jelas, dan tidak mempunyai titik jenuh yang tinggi karena kolesterol yang mematikan rakyat, yaitu subsidi untuk minyak goreng kemasan. Ternyata kartel ini tidak menginginkan itu dan didukung oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ini sangat berbahaya. Kalau minyak goreng saja yang termasuk 9 bahan pokok bisa terjadi hal seperti ini, apalagi kebutuhan hajat hidup rakyat yang lain. Beras, gula, susu, teh, telur. Tidak menutup kemungkinan ini ada mafia-mafia atau kartel-kartel yang sekarang ini harga bahan pokok melonjak tinggi. Dan karena itu Partai Buruh dan organ Serikat Buruh pada Hari Buruh Internasional 1 Mei 2022 meminta akan menyuarakan isu mengharapkan Bapak Presiden Jokowi, tentunya hak prerogatif beliau, mencopot Menteri Perdagangan dan memeriksa dirjen-dirjen yang lain, memerintahkan Jaksa Agung
Bahkan tanpa diminta pun KPK harusnya mulai menginvestigasi, memeriksa dirjen-dirjen yang lain di Kementerian Perdagangan. Sapu bersih, cabut sampai akar-akarnya. Tuntutan yang kedua, seperti yang pernah disampaikan di awal, di dalam aksi Partai Buruh dan organ serikat buruh di depan Kementerian Perdagangan adalah mensubsidi harga minyak goreng kemasan, bukan minyak goreng curah. Karena minyak goreng curah itu membahayakan rakyat, melanggar undang-undang konsumen, karena tidak ada kandungan-kandungan yang tertera di dalam penjualan minyak goreng curah. Dan titik jenuh lemaknya itu tinggi sekali. Bahkan patut diduga, dan itu diakui oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada pertemuan kami yang lalu, ada kemungkinan oplosan minyak-minyak jelantah, minyak-minyak bekas itu, dicampur dengan minyak goreng curah, dikasih satu bahan kimia untuk menjernihkan, tapi makin membahayakan. Jadi kami minta sekali lagi subsidi sebesar 7,6 triliun rupiah atau 6,8 miliar US dollar diarahkan ke harga barang minyak goreng kemasan sehingga turun minyak goreng kemasan menjadi 14.000. Dan yang menahan, mafia-mafia menahan minyak goreng itu tangkap seperti yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan. Kembangkan kasusnya. Nah, itu yang kita minta. Sehingga dengan demikian rakyat membeli minyak goreng kemasan harganya 14.000. Sedangkan minyak goreng curah silakan sebagaimana harga sebelumnya, yaitu menjadi 11.000 rupiah per liter. Dan dalam waktu dekat ini pada saat May Day tidak menutup kemungkinan setelah dari Bundaran HI kami menuju Kementerian Perdagangan. Itu tuntutan di Bundaran HI, yaitu turunkan barang harga bahan-bahan pokok, khususnya minyak goreng, ya, termasuk tangkap itu dirjen-dirjen yang lain kalau ditemukan indikasi korupsi, dan copot Menteri Perdagangan. Yang kedua di Bundaran HI akan kami sampaikan, yaitu tentang tolak Omnibus Law. Ya, ini DPR main-main lagi, telah membuat revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3. Untungnya belum diketok pada paripurna yang lalu. Tapi dijanjikan habis masa reses tanggal 9 Mei, berarti masuk tanggal 11 Mei 2022 akan tanggal 10 Mei 2022 pada hari Senin akan dilakukan paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang P3. Kami akan lawan karena itu pintu masuk pengesahan terhadap Omnibus Law. Jadi ini akal-akalan hukum, bukan membentuk kebutuhan hukum, tapi akal-akalan hukum untuk memastikan Omnibus Law dibenarkan. Nggak pernah ada dengar pendapat, tidak melibatkan masyarakat, ya, kejar tayang hanya berapa hari, kalau tidak salah kurang dari 10 hari dibahas. Nah, ini membahayakan karena nanti pintu masuk Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja akan dibahas tanpa perubahan satu ayat pun maupun satu pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Ini yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian. Lagi-lagi kita tahu pembuat gaduh di negeri ini siapa sebenarnya. Menterinya ya itu-itu saja. Menko Perekonomian kembali membuat gaduh setelah isu perpanjang masa jabatan presiden. Sekarang beliau menyatakan pada bulan Juni diharapkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja selesai. Kami akan menolak dan melakukan perlawanan. Dan seperti yang lalu, mogok nasional akan digelar kembali 3 hari bila mana Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Tahun 2020 kami gelar mogok nasional 3 hari, tanggal 6, 7, 8 Oktober
2020. Dan kami akan lakukan hal yang sama. Nah, itulah pada tanggal 1 Mei 2022 bertepatan perayaan May Day 2022, Hari Buruh Internasional, walaupun itu hari libur, cuti bersama, ya dari awal juga hari buruh, libur terus. Jadi kami berharap, kami akan berkoordinasi dan kami sudah mengirimkan surat resmi ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, pemberitahuan aksi May Day 1 Mei 2022 di depan kantor KPU dengan 2 tuntutan. 1, pemilu jujur dan adil. 2, tolak politik uang, money politik. Sedangkan di Bundaran HI, nanti kami long march dari KPU ke Bundaran HI, membawa 2 isu, yaitu 1, turunkan harga-harga bahan pokok, kasus minyak goreng, Menteri Perdagangan harus dicopot, kemudian subsidi minyak goreng adalah ke subsidi minyak goreng kemasan yang sehat, bukan yang curah, dan kami menolak BLT karena tidak jelas peruntukannya. Kemudian isu yang kedua, selain turunkan harga bahan pokok di Bundaran HI adalah tolak Omnibus Law. Kami minta Menteri Koordinator Perekonomian tidak membuat kegaduhan kembali. Setelah kegaduhan perpanjangan masa jabatan presiden, sekarang akan muncul kegaduhan Omnibus Law. Teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, masyarakat sipil semua menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian pada tanggal 1 Mei, Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh akan melakukan aksi di KPU dan Bundaran HI. Yang kedua, karena tanggal 1 Mei adalah kemungkinan sebagai malam takbiran pada malam harinya, maka perayaannya, jadi itu peringatan May Day tanggal 1 Mei, aksi di KPU dan Bundaran HI itu peringatan May Day. Sedangkan perayaannya Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh, yaitu 4 konfederasi terbesar, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, ya, dan 60, ya tadinya memang 50, sekarang sudah bergabung KSBSI jadi 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Jadi 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional bergabung dengan serikat petani terbesar, yaitu Serikat Petani Indonesia SPI, dan juga buruh migran, forum guru honorer, kemudian perkumpulan perempuan, ya, dan juga ada Jala PRT, pekerja rumah tangga, dan juga bergabung perkumpulan miskin kota atau UPC, Urban Poor Consortium, dan juga bergabung ojek online, perkumpulan supir-supir trailer dan angkot, dan gerakan sosial lainnya, perkumpulan disabilitas pada tanggal 14 Mei 2022. Kami ulangi, pada tanggal 14 Mei 2022, ratusan ribu buruh dan elemen-elemen yang tadi saya sebutkan bersama Partai Buruh. Jadi pada tanggal 14 Mei 2022, Partai Buruh bersama elemen-elemen gerakan buruh dan gerakan lainnya, 4 konfederasi serikat buruh besar dan 60 federasi serikat pekerja nasional dan serikat petani Indonesia menggelar perayaan May Day. Menggelar perayaan May Day di Jakarta International Stadium atau Istora Senayan. Rencananya kami akan lakukan di GBK, tapi GBK sedang renovasi, pemeliharaan. Maka ada 2 tempat yang sedang kami pilih, yaitu Jakarta International Stadium di Jakarta Utara atau Istora Senayan. Masa aksi adalah 100.000 buruh lebih dari 100.000 buruh akan melakukan perayaan May Day tanggal 14 Mei 2022 di Jakarta International Stadium
atau Istora Senayan karena GBK sedang pemeliharaan. Secara serempak di puluhan kota besar lainnya pun akan melakukan perayaan May Day pada tanggal 14 Mei 2022. Antara lain, di Bandung akan diikuti oleh 15.000 buruh aksi di depan gedung sate, kemudian menuju ke satu tempat, yaitu direncanakan di satu stadion di kota Bandung. 15.000 buruh di Bandung, aksi di gedung sate, kemudian ke stadion di kota Bandung. Sedangkan tadi di Jakarta, saya tambahkan, sebelum menuju Jakarta International Stadium atau Istora Senayan, ratusan ribu buruh akan aksi di depan DPR. Saya ulangi, ratusan ribu buruh akan aksi di depan DPR merayakan May Day 14 Mei 2022. Selain di Jakarta, di Bandung 15.000 buruh sudah terkonfirmasi akan merayakan May Day juga. Selain di Bandung, di Surabaya 30.000 buruh akan melakukan aksi perayaan May Day di depan kantor Gubernur Jawa Timur, sekaligus membuat panggung perayaan May Day di sekitar lokasi kantor Gubernur Jawa Timur. Itu informasi yang kami terima. Selain Bandung, Surabaya juga dilakukan ribuan buruh di Medan. Kemudian juga ribuan buruh di Makassar. Kemudian juga dilakukan ribuan buruh di Banjarmasin. Kemudian juga dilakukan di ribuan buruh di Semarang. 10.000 buruh di Semarang. Ya, di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Kemudian juga ribuan buruh akan melakukan aksi di Batam. 20.000 buruh di Batam akan melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Batam merayakan May Day tanggal 14 Mei 2022. Selain di Batam juga dilakukan di beberapa kota lain, yaitu di Banjarmasin, di Aceh, di Gorontalo, di Makassar, ya, di Maluku Utara, Ternate, ya, di Maluku, di Ambon, di juga beberapa daerah di Sulawesi Tengah, Palu, dan daerah-daerah lainnya. Jadi 14 Mei 2022 meluas perayaan May Day-nya, yang tanggal 1 Mei itu peringatan, hanya aksi di KPU, dan beberapa daerah juga di KPUD. Sedangkan perayaan May Day-nya itu tanggal 14 Mei, ratusan ribu buruh di Jakarta International Stadium atau Istora Senayan, dan didahului aksi di DPR RI. Tuntutan yang disampaikan di dalam aksi May Day 14 Mei 2022 adalah, saya bacakan. 1, tolak Omnibus Law. 2 adalah turunkan harga kebutuhan pokok, minyak goreng, daging, tepung, telur, dan lain-lain. Termasuk menolak kenaikan harga BBM Pertalite dan harga LPG 3 kg atau gas 3 kg Simelon. Menolak rencana kenaikan harga Pertalite dan gas atau BBM. Tuntutan ketiga adalah sahkan rancangan undang-undang PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, dan tolak revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Yang keempat adalah tolak upah murah. Sudah 3 tahun upah buruh tidak naik akibat Omnibus Law. Turunannya adalah di PP nomor 36 tahun 2021, dan rumus-rumus tentang kenaikan upah minimum itu tidak dikenal di seluruh dunia. Hanya Indonesia negara paling lucu dan paling menjengkelkan tentang upah minimum. Tidak ada rumus-rumus upah terendah, upah tertinggi. Upah minimum ya upah terendah untuk jaring pengaman, titik. Tidak ada terendah tertinggi.
Nah, sudah 3 tahun upah minimum tidak naik, akibatnya apa? Catatan dari Partai Buruh adalah 30% daya beli buruh itu turun. 30% daya beli buruh itu turun. Nah, karena itu kita minta yang keempat, tolak upah murah. Yang kelima, hapus outsourcing. Karena outsourcing seumur hidup, tidak ada pembatasan jenis pekerjaannya, tidak ada pembatasan waktunya. Ya, hapus outsourcing. Karena Omnibus Law itu membuat modern slavery di buruh Indonesia. Perbudakan modern. Kemudian yang ke-6 adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang ke-6 tuntutan di May Day 14 Mei 2022 adalah yang ke-6, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya apa? Jaminan sosial. Redistribusi kekayaan itu jaminan sosial. Apa yang ingin kita minta? 5 jaminan sosial yang baru. Partai Buruh dan organ serikat buruh akan menyuarakan 5 jaminan sosial yang baru. 1, jaminan makanan untuk menghindari orang kelaparan. 2, jaminan pendidikan. Wajib belajar menjadi 15 tahun. D3 itu harus digratiskan. Kemudian jaminan perumahan. Orang sudah tidak mampu lagi beli rumah. Para buruh, petani, nelayan, PNS, TNI, Polri, prajurit-prajuritnya, buruh informal, nggak ada mampu lagi beli rumah. Jaminan perumahan. Tidak tapera, beda dengan tabungan perumahan rakyat. Kami minta social security, jaminan sosial, harga rumah setengah dari harga sekarang. Jaminan air bersih. Di seluruh Indonesia, saya keliling Indonesia, Partai Buruh, menemukan banyak sekali rakyat yang susah mendapatkan air bersih. Dan yang terakhir adalah jaminan pengangguran atau unemployment insurance, bukan JKP. Jadi tuntutan yang ke-6, redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, jaminan pendidikan, dan jaminan pengangguran. Yang ke-7, tolak kenaikan pajak PPN 11%. Yang itu membebani rakyat. Sudahlah, upah daya belinya turun 30%, upah 3 tahun nggak naik, tapi PPN naik 11%. Harga-harga sebelum PPN udah naik, ditambah naik lagi dengan PPN menjadi 11%. Tolak kenaikan pajak PPN. Ke-8, sahkan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan anak buah kapal. Sahkan perlindungan RPP ABK, anak buah kapal. Banyak sekali anak buah kapal yang mengalami penyiksaan. Nggak ada perlindungan dari negara. Terutama di kapal-kapal asing, kapal-kapal ikan yang milik asing. Yang mengambil ikannya di perairan Indonesia. Banyak penyiksaan. Makanan juga seperti makanan binatang yang diberikan kepada ABK. Yang ke-9, tolak pengurangan peserta PBI, jaminan kesehatan. Ada 9 juta, ya data kami, tolong dikoreksi kalau salah, ada 9 juta peserta bantuan iuran PBI, jaminan kesehatan, JKN, yang dihapus. Sekarang banyak orang-orang miskin tidak mampu yang dimasuk dalam kategori 9 juta orang itu yang dihapus. Kita nggak sadar. Jangan-jangan nama kita akan dihapus lagi kalau anggaran makin berkurang. Ada 9 juta. Oleh karena itu, tolak pengurangan atau penghapusan data pemberian bantuan iuran atau PBI buat orang miskin dan tidak mampu dalam jaminan kesehatan nasional. Yang ke-10, kami menyebutnya, ini jargon Partai Buruh, tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Saya ulangi, yang ke-10, isunya adalah akan kami bawa terus menjadi isu utama Partai Buruh, yaitu tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Dan yang ke-11, kami menyampaikan, pastikan pemilu adalah tanggal 14 Februari 2024, atau dengan kata lain, tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden, ataupun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap periodisasi jabatan presiden. Tidak menjadi 3 periode, tapi cukup 2 periode. Nah, pada tanggal 14 Mei, Partai Buruh dan organ serikat buruh
ada 100.000 lebih buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi di DPR RI. Kemudian selanjutnya akan ke Istora Senayan atau Jakarta International Stadium untuk merayakan perayaan May Day. Sana juga akan kami undang beberapa partai buruh di dunia yang akan memberikan sambutan secara langsung melalui Zoom. Partai buruh Australia, Partai buruh Selandia Baru, Partai buruh Brazil, Partai buruh Finlandia, ya, Partai buruh Jerman, bahkan sedang kami upayakan Partai Demokrat atau Partai buruhnya Amerika. Ya. Dan juga tokoh-tokoh buruh internasional, ada Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sedunia. Itu kami lakukan di perayaan 14 Mei di gedung. Ya. Nah, secara serempak daerah-daerah lain juga saya ulangi melakukan perayaan May Day 14 Mei, puluhan ribu buruh di Bandung, Surabaya, Medan, kemudian juga Makassar, Banjarmasin, Ternate, Semarang, dan beberapa kota-kota besar lainnya. Puluhan ribu buruh. Tuntutannya saya ulangi secara cepat. 1. Pada tanggal 14 Mei, perayaan May Day. 1. Partai buruh dan organ serikat buruh, partai buruh dan organ serikat buruh pada tanggal 14 Mei 2022 dalam perayaan May Day di Jakarta, ratusan ribu buruh menuntut titik 2. 1. Tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Turunkan harga kebutuhan pokok. 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, tolak revisi Undang-Undang Serikat Pekerja. 4. Tolak upah murah. 5. Hapus outsourcing. 6. Redistribusi kekayaan yang adil dan merata melalui penambahan program jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, jaminan pengangguran, dan jaminan perumahan. 7. Tolak kenaikan pajak PPN. 8. Sahkan rancangan pemerintah atau RPP perlindungan ABK, anak buah kapal. 9. Tolak pengurangan peserta PBI, penerima bantuan iuran untuk orang miskin atau tidak mampu, yang jumlahnya 9 juta orang dicoret dalam program jaminan kesehatan nasional. 10. Isu tidak boleh ada orang kelaparan, tidak boleh ada orang kelaparan di negara yang kaya. 11. Laksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 atau dengan kata lain tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan presiden. Itulah yang akan kami suarakan di tanggal 14 Mei. Dan yang terakhir, isu yang kami sampaikan adalah pada tanggal 25 dan 26 April ini kami akan aksi di Kemenek BUMN dan Kementerian Perdagangan yang menyuarakan tentang persoalan karyawan JLJ, anak perusahaan Jasa Marga, 13 orang di PHK, 13 orang di PHK, anak perusahaan JLJ, dengan tiba-tiba tidak dibayar THR. Ya, kami akan sampaikan itu di Kemenek BUMN, dan di Kemendak ada menurunkan minyak goreng dan copot Menteri Perdagangan tanggal 25 dan 26 April kalau yang ini. Termasuk kami minta Menteri Tenaga Kerja itu PT Sukonindo dan GS Baterai karyawannya tidak dibayar THR karena di PHK sepihak. Demikian konferensi pers Partai Buruh dan organ serikat buruh pada hari ini. Saya kembalikan pada Bung Bahar. Terima kasih. Rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Dan ini ada satu pertanyaan terkait dengan Undang-Undang revisi P3 tadi, dan termasuk revisi Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Apakah KSPI dalam hal ini Serikat Buruh itu dilibatkan begitu, Bung Iqbal? Pembahasan revisi Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan siapapun yang kami pahami, termasuk serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, dan kami yang bergabung di Partai Buruh. Tentu kalau Partai Buruh oke lah tidak diundang, tidak ada masalah. Tapi kan kami organ pendirinya ada. Serikat buruh nggak diundang sama sekali. Padahal Undang-Undang P3 yang direvisi itu nanti kaitannya dengan Omnibus Law.
Yang ada kaitan yang kami tolak yaitu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami menyebutnya dikebut, kalau saya tidak salah 10 hari pembahasan revisi Undang-Undang P3 tadi, kami menyebutnya akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Jadi ini melanggar prosedur, di mana dalam Undang-Undang P3 sendiri kan sudah dijelaskan partisipasi publik. Ini tidak dilakukan. Merubah sebuah nafas undang-undang partisipasi publik, direvisinya tidak mengundang publik. Jahat sekali DPR ini. Kelihatan sekali masuk angin DPR ini. Ya, itulah sikap kami. Akan kami aksi nanti ya, begitu nanti masuk selesai, kan selesai 10 Mei setelah Lebaran. Kita akan aksi itu di DPR. Dan langsung judicial review. Tim kuasa hukumnya Partai Buruh, tim kuasa hukum Partai Buruh sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk judicial review. Begitu diketok, kami aksi sekaligus judicial review. Revisi Undang-Undang P3 tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya tidak ada lagi pertanyaan, Bung Iqbal. Baik, kawan-kawan, terima kasih semuanya atas kehadirannya di dalam konferensi pers Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh berkenaan dengan May Day 2022 pada tanggal 1 Mei, peringatan Partai Buruh, peringatan May Day Hari Buruh Internasional, dilakukan aksi di KPU dan Bundaran HI, dan 14 Mei 2022 ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia merayakan peringatan dengan aksi di DPR dan di daerah masing-masing. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.